Selamat malam teman-teman, te Itrumbidere Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Kali ini kita bicara tegas ya, pegangan pada pilar kamu, entah itu pilar apa. Ini harus tegas untuk edukasi orang Katolik. Sola Scriptura dan Sola Fide adalah barang rongsokan yang sudah terkutuk ya, untuk orang Katolik. Jadi ada sampah teologi yang didaur ulang. Mari kita mulai tanpa basa-basi. Sola Scriptura dan Sola Fide adalah sampah teologis. Sampah yang sudah lama dibuang oleh Gereja Katolik melalui Konsili Trente 1545 sampai 1563. Tapi seperti pemulung ide, reformasi memungutnya kembali, mengelap sedikit, lalu menjualnya sebagai kembali ke Injil murni. Faktanya ini bukan kembali ke akar iman, tapi inovasi kekristenan yang memutus diri dari konteks sejarah lalu mendompleng nama Kristen seolah mereka adalah penerus asli dari para rasul. Mari kita lihat, Sola Scriptura adalah kebebasan tafsir yang membusuk. Tanpa otoritas gereja, Sola Scriptura berarti bebas tafsir sesuai selera. Hasilnya, ribuan denominasi yang saling mengklaim hanya Alkitab, tapi tidak pernah sepakat isinya. Konsili Trente tidak main-main saat membuang ide ini. Jika ada yang mengatakan bahwa kitab suci harus diakui sebagai satu-satunya sumber wahyu dan menolak tradisi suci, terkutuklah dia. Sesi keempat, Decretum de Canonicis Scripturis 8 April 1546. Dengan keputusan ini, gereja memagari iman dari anarki tafsir pribadi. Tapi Protestan seperti remaja yang menolak patuh pada orang tua, memilih kabur dari rumah lalu membangun gereja keluarga versi mereka sendiri. Kemudian Sola Fide, tiket gratis untuk mengabaikan moral. Saat ribuan tafsir mulai bertabrakan, Sola Fide muncul sebagai tameng. Yang penting iman, perbuatan tidak menentukan keselamatan. Dengan begitu, perbedaan pandangan moral, kontrasepsi, perceraian, poligami bisa disapu di bawah karpet. Konsili Trente menampar keras ajaran ini. Jika ada yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman saja dan bahwa tidak diperlukan kerjasama kehendak dengan rahmat, terkutuklah dia. Sesi ke-6, Kanon 9, 13 Januari 1547. Yakobus sudah menulisnya lebih lugas. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Titik. Yakobus bab 2 ayat 24. Tapi siapa peduli? Kalau Sola Fide sudah jadi asuransi keselamatan, moralitas hanyalah pilihan tambahan. Nah, ada ketergantungan yang sebenarnya memalukan. Kedua pilar ini saling menopang seperti dua papan buruk, dua papan busuk. Sola Scriptura butuh Sola Fide supaya kebebasan tafsir tidak terlihat memalukan. Sola Fide butuh Sola Scriptura supaya bebas dari tuntutan otoritas gereja. Robohkan satu, keduanya runtuh. Dan gereja lewat Konsili Trente sudah meruntuhkan keduanya dengan satu gebrakan. Ya, jadi Protestantisme adalah pabrik inovasi dengan label Kristen. Protestantisme bukan kelanjutan organik dari gereja para rasul. Dia adalah produk sampingan abad ke-16, didesain ulang oleh Luther, Calvin, dan Zwingli, orang Katolik yang memutus diri dari gereja sambil tetap memakai merek Kristen agar mudah dijual. Sejak itu, setiap generasi Protestan melahirkan varian baru. Injili, karismatik, saksi Yehova, Mormon, semua mengklaim hanya Alkitab, tapi membawa tafsir masing-masing. Jadi, tong sampah ini harus tetap tertutup. Konsili Trente sudah memutuskan Sola Scriptura dan Sola Fide adalah ajaran yang terkutuk. Menghidupkan kembali keduanya sama saja membuka tong sampah sejarah untuk mencium bau busuk yang sama. Bagi siapapun yang mengaku Kristen dan tahu sejarah, menolak dua pilar ini bukan sekedar kesetiaan kepada gereja, ini adalah penghormatan pada akal sehat. Jika ada yang mengatakan bahwa tanpa iman manusia dapat dibenarkan atau bahwa iman saja sudah cukup tanpa kasih, terkutuklah dia. Sesi ke-6, Kanon 11, Konsili Trente. 5 abad sudah berlalu. Tong sampah itu seharusnya dibiarkan tetap tertutup. Tapi bagi sebagian orang,
bau nostalgia reformasi tampaknya lebih menggoda daripada aroma kebenaran yang murni. Follow for more.